kalau sudah terbit laporan keuangan, sebetulnya sudah selesai tanggung jawab auditor. Berarti apapun yang terjadi setelah tanggal laporan terbitnya laporan keuangan itu sudah bukan tanggung jawab dari auditor. Tapi ini kalau misalnya auditor itu masih akan di-hire untuk berikutnya, ini bisa juga menjadi catatan buat auditor tersebut. Ya. Oke. Lalu yang terakhir mungkin ya, sebelum saya masuk ke remote audit, mohon maaf nih saya banyak skip. Ini kalau biasanya di IAP kami memberikan review terhadap semua standar audit itu 3 jam juga gitu ya. Jadi mungkin saya skip aja ya, takutnya membosankan. Nah ini terakhir mengenai going concern ini saya cari yang relevan dengan kondisi yang sekarang ya. Nah, kelangsungan usaha itu juga menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam penerbitan opini, ya, terutama di kondisi yang seperti sekarang ini. Nah, kebetulan kalau sekarang kan mungkin auditor tidak bisa melihat kegiatan yang dampaknya 1 bulan ini untuk keseluruhan gitu ya, untuk sampai dengan tahun ke depan seperti apa. Nah, tetapi yang tahun depan itu si auditor harus mempertimbangkan apakah COVID itu akan berdampak kepada going concern perusahaan di tahun-tahun berikutnya, ya. Nah, sebetulnya tidak bisa juga kita mengatakan kalau misalnya berdasarkan analisis dari auditor, auditi ini mengalami kesulitan keuangan, lalu kemudian disimpulkan dia tidak layak, tidak bisa lanjut lagi usahanya, kemudian diberikan catatan ya, opininya bisa saja unqualified, tapi catatan pada going concern. Tetapi bisa juga opininya clear, unqualified. Jadi kapan seperti itu, ini sudah dijelaskan alurnya. Ya. Kalau misalnya auditi bisa meyakinkan auditor bahwa meskipun kondisinya sulit, tapi mereka tetap bisa bertahan karena mereka punya mempunyai strategi-strategi tertentu, gitu ya. Strateginya seperti apa? Oh, saya akan turunkan harga penjualan, saya akan tambah market share saya, gitu ya. Saya akan melakukan perluasan, saya akan tambah lini bisnis saya. Sekarang saya buka juga membuat masker misalnya, membuka bisnis untuk memproduksi hand sanitizer misalnya seperti itu dan sebagainya. Nah, kemudian auditor melihat bahwa strategi itu cukup efektif untuk bisa mengatasi kemampuan perusahaan untuk bisa going concern ke depan, maka bisa saja opininya menjadi clear. Ya. Tetapi kalau misalnya di sini disebutkan ya, kalau misalnya auditor ditanya tidak tahu, tidak punya, maka bisa juga si opininya menjadi qualified opinion atau bisa sampai ke disclaimer. Kalau memang auditor bilang tidak tahu, kemudian mungkin tahun depan akan tutup misalnya ya. Nah, itu bisa juga akan muncul opini-opini yang saya sampaikan sampai ekstrim ke disclaimer. Ya, ini pelaporan, dokumentasi, beberapa kali sudah saya sebut. Nah, sekarang saya masuk ke remote auditing. Ini boleh langsung atau bagaimana? Saya selesaikan dulu ya presentasinya ya. Oke. Sekarang masuk ke remote auditing ya. Nah, remote auditing itu muncul sebetulnya sudah ada ISO-nya, gitu ya. Sudah ada ISO, artinya ada kalau kita mau melihat apakah remote audit itu dijalankan dengan baik, terutama untuk internal audit, itu bagaimana prosesnya dan sebagainya, itu sudah ada sertifikasinya, gitu ya. Remote audit itu muncul karena sebetulnya kalau gambar ini saya munculkan lebih karena kondisi kita saat ini ya. Pertama karena ada COVID, di mana ada berbagai macam halangan ya, orang tidak bisa lagi bepergian, semua harus dikerjakan dari rumah, sementara ada deadline gitu ya. Nah, sehingga kemudian harus ada improvisasi terkait dengan kegiatan audit. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi auditor, profesi auditor menghadapi kendala seperti ini? Deadline-nya tetap kan, tidak ada dari OJK saya tidak lihat bahwa bisa mundur gitu kan, tidak ada. Semua bahkan klien juga tidak ada yang memundurkan kan, semuanya harus sesuai dengan deadline. Karena kalau diperpanjang kan konsekuensinya ada di biaya, ya, sehingga semuanya harus bisa dikerjakan dari rumah. Nah, remote audit ini apa definisinya?
Definisi dari remote audit adalah suatu e-audit, ya, adalah audit yang menggunakan bantuan teknologi informasi untuk mengumpulkan bukti audit. Ya, sekali lagi, bukti audit menjadi sangat penting karena kesimpulan itu tergantung dari bukti audit. Kita mau memberikan opini apapun itu tergantung dari bukti audit. Ya. Kalau kita terkendala di dalam pengumpulan bukti audit, maka kemudian tidak bisa jalan auditnya, maka kemungkinan juga kita tidak bisa memberikan opini. Nah, ini jalan keluar ketika auditor menghadapi kendala, tidak bisa datang ke lokasi, tidak bisa wawancara dengan auditi, tidak bisa stop opnam, ya, itu menjadi jalan keluar muncullah yang disebut dengan remote audit. Ya. Remote audit berkaitan dengan penggunaan information and communication technology untuk mengumpulkan informasi, interview auditi, ya, stop opnam dan sebagainya saat metode face to face tidak mungkin dilakukan. Jadi ya, ini sekali lagi remote audit itu kalau boleh disimpulkan dia adalah komplement dari konvensional audit. Ya, ketika kita tidak bisa melakukan hal yang biasanya dilakukan, maka kita bisa melakukan yang namanya remote audit. Nah, kemudian definisi berikutnya adalah remote audit itu merupakan centralized monitoring, yaitu suatu pengawasan jarak jauh terhadap data akumulasi, dilakukan tepat waktu, dan didukung oleh orang yang terlatih dan tepat. Ya. Kemudian proses monitoringnya merupakan monitoring tambahan yang merupakan pelengkap dan mengurangi frekuensi on-site monitoring, serta membantu membedakan antara data yang reliable dan yang potensial tidak reliable. Ya, ini penjelasan lain terkait dengan remote auditing. Nah, ada kata kunci berikutnya adalah jangan ada persepsi bahwa remote audit itu pengganti on-site auditing. Ya, sama halnya ketika pembelajaran kita semua menggunakan daring, seminar menggunakan daring, itu tidak berarti bahwa nanti offline-nya itu ditiadakan lalu semuanya menjadi daring, gitu ya. Jadi remote audit dan on-site auditing itu sesuatu yang saling melengkapi. Sama hanya ketika kita offline dan online learning. Nah, itu namanya ya kalau kita di dunia pendidikan disebut dengan blended learning ya. Jadi menggabungkan antara yang offline dengan yang online. Ya. Dan remote auditing bukan bermakna selalu the best choice. Itu ya. Jadi tidak boleh ada anggapan kalau begitu dengan nanti saya akan tunjukkan apa sih manfaatnya. Kemudian mengatakan kalau begitu sekarang kantor akuntan publik melakukan remote auditing saja. Itu tidak selalu seperti itu karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita melakukan auditing dengan jarak jauh, gitu ya. Atau remote itu kan bahasa Indonesianya jarak jauh gitu kan. Nah, itu yang perlu dibetulkan, diluruskan dulu ya. Perlu kita sepakati bersama terkait dengan remote auditing.